Ih, apaan sih ini Dita? Nge-share apaan lagi nggak penting. Ah, Karaka, apa nih? Wah, pas banget nih. Oke, langsung aja deh chat Karaka. Halo Karaka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Dinda? Waalaikumsalam, kabar baik Karaka. Oke, terakhir tuh kita ketemu kapan ya, Dinda? Pas tahun 2018, pas angkatan Karaka masuk ke angkatan aku. Oh iya, berarti udah sekitar kita perbedaan 3 tahun ya, Din ya. Saya lulus, kamu masuk ya. Wih, gokil, keren sih. Oke, nah kemarin kan kita udah bikin janjian ya, bikin janji di jam 7 malam. Cuman karena memang nggak bisa, saya nggak bisa, jadi kita reschedule di jam 4 sore. It's okay ya, Din ya? Oke Kak. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi konselingnya nih. Nah, tapi sebelum itu kita harus tetapin dulu nih waktu pelaksananya kira-kira berapa lama sih? Kalau Dinda sendiri propernya dari berapa lama? 7-10 menit deh kayaknya. Oke, 7-10 menit ya. Oke, nanti kalau misalkan memang nggak cukup, nanti kita akan akan kita schedule di pertemuan selanjutnya gitu. Oke, sebelum itu Dinda udah tahu dong asas-asasnya apa aja? Tahu dong. Ada asas keterbukaan, sukarelaan, sama kerahasiaan ya. Udah pasti kerahasiaan akan saya jaga gitu. Sama yang terakhir ini terkait dengan harapan. Tujuan dari konseling ini adalah yang pertama itu kita sama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Dinda alamin kayak gitu. Oke? Oke Kak. Oke. Nah, kemarin kan Dinda menyampaikan nih tentang garis besar permasalahan Dinda itu apa. Tapi sekarang saya pengen tahu nih, Dinda ada kertas kosong nggak? Ada? Ada ya. Nah, sekarang silahkan Dinda tuliskan tentang permasalahan Dinda dan ukuran tulisannya itu mempresentasikan bahwa sebesar apa sih permasalahan Dinda alamin kayak gitu. Silahkan. Oke. Oke, sudah Din? Udah. Oke, boleh saya lihat? Wah, Masya Allah. Berarti sangat besar juga ya masalah yang Dinda alamin ya. Oke, nah sekarang nih, Dinda mau gak kita sama-sama berkomitmen untuk mengecilkan permasalahan Dinda alamin menjadi lebih kecil lagi? Mau. Mau banget ya. Oke, nah sekarang langsung aja kita masuk selanjutnya. Sekarang silahkan Dinda ceritakan apa sih yang memang menjadi sebuah permasalahan yang dialami saat ini. Oke, jadi Dina mulai cerita ya Kak. Jadi Dina tuh dikenal sama teman-teman bahwa Dina tuh banyak temennya gitu, humble, gampang bergaul dan lain sebagainya. Oke. Tapi sebenarnya Dinda tuh punya masalah sendiri, yaitu Dinda ngerasa nggak punya teman cerita. Jadi waktu itu tuh Dinda pernah punya masalah yang Dinda rasa tuh berat banget. Nah Dinda tuh memutuskan untuk ceritalah ke salah satu teman. Oh iya. Pas cerita ke teman ini ternyata Dinda ngerasa kalau masalah Dinda tuh disepelein atau disederhanain gitu aja sama dia. Jadi jadinya Dinda ngerasa kayak udah deh ngapain gue cerita sama orang gitu kan. Karena pasti masalah gue tuh bakal disepelein. Awalnya sih oke aja ya, fine aja, tapi lambat laun, lama kelamaan itu tuh jadi pressure buat Dinda karena Dinda ngerasa kayak butuh juga ruang atau tempat yang dimana Dinda tuh bisa berkeluh kesah di situ gitu sih Kak. Oke, nah kalau saya boleh tahu nih, kira-kira teman Dinda itu masuk dalam apa ya? Dijadikan sebagai apa? Misalkan contoh kayak misalkan apakah Dinda itu teman Dinda atau hanya sahabat, pacar atau saudara? Circle apa gitu mas? Teman biasa. Teman biasa aja. Nah, Dinda pernah gak bercerita ke sahabat, ke saudara, ke pacar Dinda mungkin? Belum pernah karena emang Dinda kayak kayak takut gitu. Hal kayak gitu tuh terulang lagi, jadi mending di-keep aja sendiri. Oke, nah sekarang kita refresh lagi ya, kita refresh ulang lagi bahwa sebenarnya jadi Dinda ini mengalami trust issue melihat bahwa pernah bercerita ke satu orang, tapi orang ini memberikan respon yang nggak Dinda harapkan kayak gitu. Jadi Dinda takut nih bercerita ke orang lain, tapi yang diberikan respon yang diberikan oleh orang lain itu sama seperti ke satu orang yang pertama Dinda ceritakan itu kayak gitu ya Din ya. Bener banget. Oke, nah sekarang nih solusi apa sih atau harapan apa sih yang Dinda harapkan
dari permasalahan tersebut? Jadi Dinda ngarepinnya solusinya tuh Dinda tuh jauh lebih bisa bercerita sama orang-orang gitu kan. Karena kan kalau Dinda ngerasanya kayak ya nggak bisa dong menyamaratakan semua respon orang-orang tuh bakal seperti itu. Jadi solusinya Dinda tuh bisa lebih cerita ke beberapa orang yang emang dirasa emang tempatnya gitu. Oke. Nah, sekarang coba ya kita akan simulasikan, akan kita gambarkan circle yang akan Dinda lakukan. Yang pertama nih, circle yang pertama itu circle terdekat Dinda. Circle terdekat Dinda, terus yang kedua ada ada circle yang dimana ini teman-teman yang biasa teman nongkrong segala macam, terus ada orang yang saya aja, sama yang terakhir di circle yang nggak Dinda kenal sama sekali. Nah, untuk orang yang pertama tadi menjadi teman tempat cerita Dinda yang pertama itu masuk ke circle yang mana sih? Yang bintang. Yang bintang, oke. Masuk ke bintang nih. Dinda, oke, yang biasa aja ya. Terus Dinda pernah nggak bercerita ke orang lain di circle yang lain? Baru ke Karaka ini? Ke saya. Nah, saya ini masuknya ke circle yang mana sih, Din? Yang senyum. Yang say ini, hi. yang say hi. Oke, nah artinya Dinda bisa bercerita ke saya di luar circle. Apa sih yang membedakan kenapa Dinda mau bercerita ke saya tapi belum mau nih ke yang lainnya? Yang membedakan ke teman biasa tadi sama ke saya itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau misalkan cerita kemarin ke temen Dinda itu, Dinda kan ngerasa cerita Dinda tuh disederhanain atau disepelein gitu kan. Tapi pas cerita ke Kak Raka, nah iya juga sih. Jadi kayak baru ngerasa kayak oh ternyata respon orang tuh beda gitu kan. Kayak gak semuanya tuh bakal nyepelein masalah kita gitu. Terutama kayak Kak Raka nih. Kak Raka ngerasa bahwa permasalahan Dinda butuh perhatian khusus gitu kan. Jadinya Dinda ngerasa oh ya ternyata ada bedanya gitu kan. Oke, nah artinya Dinda sudah bisa nih menemukan solusinya. Jadi solusinya bagaimana, Dik? Jadi solusinya Dinda tuh emang harus lebih berani cerita ke orang-orang yang dirasa ya mungkin kita tuh harus coba di circle lain gitu kan. Mungkin kita bakal nemuin vibes yang berbeda gitu dari yang sebelumnya. Oke, jadi dapat saya sampaikan dari yang Dinda sampaikan ini dapat saya tangkap bahwasanya Dinda tinggal berani aja nih buat bercerita ke yang lainnya kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih silahkan Dinda buka lagi kertas yang tadi yang di awal banget tadi masih ada. Nah sekarang Dinda tuliskan masalah yang Dinda alamin sekecil apa sih, sudah mengecil atau belum sampai ke sesi konseling terakhir ini? Sudah, Din? Oke, sudah masih ada ya, sekecil itu ya. Oke, nah Dinda sekarang saya ingin bertanya, Dinda mau nggak permasalahan tersebut dihilangkan dari diri Dinda? Mau banget. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah PR, boleh? Boleh. Oke, PR-nya adalah Dinda dalam 1 minggu ke depan ini silahkan Dinda bercerita nih. Bercerita ke orang-orang, ke teman-teman, sahabat atau pacar Dinda untuk bercerita ya supaya Dinda lebih berani gitu, memberanikan diri bercerita ke orang lain kayak gitu. Gimana, Din? Boleh. Bisa ya. Oke, berarti nanti kita akan schedule, kita akan kita akan konseling lagi, akan kita lakukan sesi konseling lagi di minggu depan. Saya akan follow up sejauh apakah Dinda sudah berani bercerita atau belum, apakah Dinda sudah bisa lepas dari permasalahan tersebut atau belum kayak gitu. Oke, bagaimana Dinda? Siap deh. Siap ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan sesi konseling kita hari ini karena waktu juga sudah mendekati 10 menit ya, Dinda. Jadi sekian, sampai jumpa di hari Minggu dan tetap semangat dan berani untuk mulai bercerita ke yang lainnya. Kayak gitu. Terima kasih, Dinda. Terima kasih, Kak Raka. Ya, semangat. Yuk mulai bercerita tentang perasaanmu ke konselor.